Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rosani Anissa. Aku dari program studi bisnis digital dengan NIM 246131 Baik, pada video kali ini aku akan membahas pertemuan 11, yaitu laporan terkait langkah 7 sampai ke langkah 9. Nah, di langkah 7 ini kita mendidak data, kita menambahkan tampilan dilihat data itu pada fungsi itunya kita tambahkan di bagian pelanggan controllernya di destroy. Jangan lupa kita nambahkan kode ini adalah pelanggan spark. Jangan lupa ini ya pelanggan index, kalau nggak dia nggak bakal nyambung nanti di apanya di terus di bagian indeksnya kita nambahin beberapa function, yaitu jurusan, tahun masuk, karena disuruh 2 kan, jadi aku nambahin jurusan dan tahun masuk. Dan pada TR-nya kita juga jangan lupa nambahin jurusan tahun masuk. Nah, tahun masuk ini kan tahun masuk. Nah, jadi kita harus menyesuaikan apa yang kita buat pada datanya atau database-nya. Misalnya tahun masuk berarti buangnya tahun masuk. Contohnya seperti ini. Kita buka di database-nya. Nah, aku buka di bagian database perolehan, di bagian perangkat kita bisa kayak sebelumnya edit, maka dia akan fungsinya akan tampil seperti ini. Nah, pada jurusan ini dan tahun masuknya kita menggunakan tipe datanya varchar dengan like-nya atau setnya paling banyak itu 50 dan allownya tuh kita aktifkan sama default-nya tuh 0. Nah, setelah itu kita bisa lihat di query pelanggan dan kita jalankan. Nah, nih dari webnya udah di sini ada alamat, jurusan, tahun masuk, dan aksinya. Aksinya kita kan nambahin 2 nih, ada yang hapus sama juga edit. Nah, untuk bagian editnya kita juga sama di sebelumnya, di bagian pelanggan controllernya kita tambahkan di bagian function edit di nih yang edit admin pelanggan edit. Nah, kita nambahin fungsi ini agar dia masuk juga ke halaman itu. Terus di bagian indeksnya kita tambahkan ini yang untuk delete, dan untuk editnya kita tambahkan kode ini. Setelah itu kita update data. Itu sama dengan function di pelanggan controller, itu di bagian update. Mana nih? Text update edit. Oke, nah bagian ini kita tambahin beberapa data update, itu ada nama, alamat, email, jurusan, sama tahun masuk. Kita harus perhatiin ini agar tidak typo. Kalau di database-nya tahun underscore masuk, maka di kodenya juga harus tahun underscore masuk. Karena kalau misalnya kita typo aja di situ, dia nggak bakal terinput datanya. Nah, selanjutnya kita bakal tes di sini. Kita hapus. Ini ada fungsi hapus sama edit. Nah, kita edit di bagian ini. Namanya kita edit jadi Rosani Anissa, email. Nah, kita tambahin misalnya perubahan. Nah, dia bakal berubah. Kalau dia misalnya nyambung, dia bakal berubah menjadi seperti ini. Gitu juga di bagian main web,
tugas dashboard. Opening dashboard. Di bagian pelanggan ini juga ada function edit sama hapus. Kalau misalnya kita hapus, nah dia nggak akan muncul lagi datanya. Kalau kita tambahin data, ini rekennya user, email, nama, simpan, terus kita edit, ya jangan lupa kalau kita menambahkan function edit atau tombol edit itu kita juga berarti membuat edit blade-nya. Itu isinya apa aja data-data yang kita cantumkan dalam itu kayak nih edit pelanggan, kontrol data itu adanya. Jangan lupa di sini ya kita menggunakan metode-nya ini, terus cara F, terus di sini ada nama, email, jurusan, dan masuk. Ini harus sesuai dengan nama yang di database kita. Nih di indeksnya, di grid-nya, jangan lupa kita nambahin juga grid.php-nya agar dia bisa berfungsi. Nah, mungkin sekian penjelasan video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.